qala alaihi sholatu wassalamu kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan yang kemarin, adab orang berpuasa. Jadi puasa ini tidak sempurna kecuali dengan melaksanakan adab-adaban ini. Salah satunya yang kemarin menjaga lisan dari yang namanya bohong dan ghibah. Terus menjaga matanya, menjaga telinganya. Dan yang sekarang yahfazu batnahu antana wulil harami wa syubhati. Jadi apa? Menjaga perutnya dari menerima makanan yang haram dan syubhat, baik yang haram ataupun yang syubhat. Jangan sampai ke dalam perut itu masuk makanan yang haram, masuk makanan yang syubhat. Syubhat itu apa? Bainal haram wal halal, antara haram dan halal. Wa khususon indal iftori yajtahidu jiddan alla yuftira illa alal halal. Apalagi ketika berbuka harus berusaha sekemampuan mungkin. Jangan sampai berbuka itu dengan sesuatu yang haram. Maka kita harus berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin berbuka dengan yang halal. Kalau di pesantren kan insya Allah makanan yang kita makan insya Allah halal. Soalnya di pesantren gak ada pencuri. Insya Allah tidak ada pencuri. Nah, alhamdulillah. Insya Allah makanan yang kita halal, makanan yang kita makan adalah halalan thayyibah. Efeknya apa? Lagi ngaji, betul nggak? Belajar. Alhamdulillah. Kalau di rumah kan belum tentu. Di rumah belum tentu. Mudah-mudahan di rumah juga seperti begini. Amin. Cuma rada-rada mengkhawatirkan. Qala ba'du salaf, ini sebagian ulama salaf berkata, idza sumta fanzur ala ayyi syai'in tubtiru wa indaman tubtiru. Jadi kalau menurut ulama salaf, kalau kamu berpuasa, perhatikan makanan apa yang kamu makan ketika berbuka. Jadi saking hati-hatinya ulama salaf, saking hati-hatinya menjaga apa? Menjaga kesempurnaan puasa. Buka saja diperhatikan makanannya haram atau halal. Wa khususon indal iftar. Oh bukan apa itu. Wa indaman tubtiru. Dan dengan siapa
berbuka. Kalau kita kan di sini dengan siapa kita berbuka? Dengan teman-teman kita, dengan asatidz, dengan sepulan, dengan para santri. Alhamdulillah. Isyaratun ilal hasi ala taharri wal ihtiyati fi ma yuftiru alaihi. Ini menunjukkan bahwasanya kita ini harus hati-hati ketika berbuka. Ya tadi berbuka diusahakan semaksimal mungkin dengan makanan yang halal. Dan di pesantren insya Allah halal. Insya Allah halal. Wa kadzalika yahfazu shaimu jami'a jawarihi an mulabasatil asami. Dan begitu juga nih bagian daripada ada orang yang berpuasa harus menjaga anggota badannya dari mengerjakan perbuatan dosa atau maksiat. Jadi kita harus senantiasa menjaga apa? Dari perbuatan dosa. Insya Allah kalau di pesantren sedikit. Apa yang akan kita kerjakan? HP kita tidak pegang. Betul nggak? Kita mah tidak pegang HP. Terus main juga kemana? Terus menjaga pandangan, mau melihat apa? Paling di sini melihat pohon, melihat apa lagi? Melihat motor, melihat apa lagi? Melihat ayam, melihat bujur hayam. Kita lihat, betul nggak? Melihat bujur domba yang kita lihat. Itu mah bukan bagian daripada maksiat. Kalau melihat bujur hayam maksiat, berarti hayam kudu make androk. Ya. Kalau melihat bujur domba maksiat, bujur domba kudu dicalanaan. Nah, enggak. Beda kalau kita ke jalan-jalan sana. Di luar jalan sana. Nah, kita mah alhamdulillah termasuk orang yang insya Allah dijaga pandangannya, dijaga telinganya. Nah, begitu. Summa anil fudul, mula basatil asami, summa anil fudul, pekerjaan yang sia-sia. Nah, insya Allah kita mah bergerak, bekerja, berbuat tidak sia-sia dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Makanya saya katakan puasa kita di pesantren kualitasnya jauh lebih baik ketika kalian puasa di rumah. Lebih baik saya yakin. Di rumah itu kalau kalian kuat tadarus 1 juz luar biasa sekali. Di sini kalau kalian bisa berjuz-juz di sini. Belum sore berubah nanti jadi satria baja hitam. Main ke sana ke sini. Pesantren kan enggak. Pesantren murni menunggu azan. Udah zuhur begini kan berat sekali ngaji. Betul nggak? Betul nggak bukan? Ada lah sebagian orang yang ngaji zuhur begini, kan sedikit sekali. Pesantren masih segini terhitung banyak segini. Ada yang mau ngaji muda-muda lagi seumuran si Alfi, seumuran si Eja, si Alfi jam segini. Sok di luar apa yang mereka kerjakan? Ada yang ngaji, tapi tidak banyak. Nah kita mah subuh ngaji, si pagi belajar, habis zuhur belajar lagi, ngaji lagi, mamluun ngaji, tuh lah.
Alhamdulillah. Fa bidzalika yatimu shaumuhu wa yazku. Kalau mengerjakan itu semua, matanya dijaga, alhamdulillah kita terjaga, telinganya dijaga, alhamdulillah kita dijaga, makanannya dijaga, alhamdulillah insya Allah terjaga. Terus kita berpuasa di pesantren, mudah-mudahan puasa kita apa? Sempurna. Yatimu shaumuhu, maka puasanya sempurna. Wa kam min shaimin yut'ibu nafsahu bil ju'i wal atshi wa yursilu jawarihahu fil ma'asi fayabsudu bidzalika shaumuhu. Banyak katanya orang yang puasa melelahkan jiwanya dengan lapar dan haus dan mendorong anggota badannya untuk berbuat maksiat, maka rusaklah puasanya. Puasanya itu rusak, hanya sekedar menahan lapar dan haus. Hanya sekedar menahan lapar dan haus. Yang lain-lain yang tadi tidak dijaga. Nah kita mah insya Allah berusaha semaksimal mungkin karena lingkungannya adalah lingkungan pesantren. Begitu di rumah sama, yang 10 hari nanti yang liburan, yang pulang ke rumah liburannya ke Idul Fitri tinggal 10 hari lagi, diusahakan sebisa mungkin jangan sampai kualitas puasa itu turun. Kalau turun berarti jelek, kalau naik berarti bagus. Diisi terus dari mulai sholat subuh berjamaah, tadarus. Terus jam 9 tadarus lagi. Terus jam 12 tadarus lagi, i'tikaf di masjid. Atau nyari di mana nih kira-kira yang ada kultum, atau nyari kira-kira yang ada kajian, nyari di mana nih. Kalau tidak ada, adakan kajian. Adakan kajian. Bisa nggak? Banyak bisa tuh sama. Dan ini mah kajian Iqra lah. Kajian Iqra sama. Yang ngajinya siapa ya? Adik. Yang ngajinya ya anak saudara. Si Radit lagi kajian ya. Kajian apa? Iqra. Bagus nggak? Bagus, luar biasa. Mahal itu. Jadi banyak dari orang-orang yang berpuasa bukan bagian dari puasa, kecuali hanya menahan lapar dan haus. Orang itu banyak puasa, nilai puasanya kurang. Hanya yang berkualitasnya itu apa? Menahan lapar dan haus. Sedangkan dari adab-adab puasa yang tadi apa? Tadi mata dijaga, terus apa lagi? Telinga dijaga, terus semuanya dijaga. Maka nilai-nilai atau kualitas puasa kita menjadi sempurna, bukan hanya sekedar puasa teh nahan lapar jeung haus we hungkul. Puasanya sah tidak? Sah puasanya. Puasanya sah. Sempurna tidak? Wallahu a'lam. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin bahwasanya kita berpuasa bagaimana puasa kita ini berkualitas.
Makanya salah satu meningkatkan supaya kualitas puasa kita meningkat. Watarkul ma'asi wajibun ala dawami ala shaimi wa ala muftiri. Nah, meninggalkan maksiat itu hukumnya wajib selamanya. Nah, bagi orang yang berpuasa atau ketika tidak berpuasa. Jadi maksiat itu bukan hanya untuk berpuasa saja. Tapi yang tidak berpuasa pun ketika kita berbuka wajib kita meninggalkan maksiat kecil ataupun maksiat besar. Kalau di pesantren maksiatnya kok gosok, paling ada yang gosok di sini. Nah, gosok jangan. Gosok itu hukumnya haram. Gosok. Nah, jangan. Tapi alhamdulillah di sini tidak ada ya. Suka ada yang gosok. Hah? Oke, nggak ada Ki? Nah, kalau nggak tahu berarti nggak ada. Padahal nggak ada. Sendal kamu suka digosok nggak? Hah? Nggak. Berarti yang gosoknya sendal kamu suka digosok nggak? Nggak, berarti aman. Insya Allah aman. Makanya biasakan, budayakan kita ini tidak ada gosok. Lebih baik nyeker daripada harus gosok. Apalagi orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa lebih utama menjaga daripada perbuatan maksiat. Qala alaihi sholatu wassalamu as-shaumu junnatun. Puasa ini adalah pelindung daripada perbuatan maksiat. Kalau puasanya baik, hati untuk maksiat itu malas. Apa tahu? Yang gosok suka ada berarti? Siapa? Kamu juga gosok? Nah, kamu tahu? Jadi kalau puasa kita baik, maka puasa kita menjadi pelindung hati kita ini tidak mau berbuat maksiat. Nah, kalau puasa kita jelek, berarti berbuat maksiatnya ingin terus. Saya tak mau kok puasa, tapi maksiat jalan, berarti puasanya tidak benar. Kualitas puasanya kurang bagus. Makanya kita harus berpuasa. Ada bulan puasa kita pakai, kita laksanakan. Sedikitnya di pesantren kita memakai ada. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila puasa salah seorang di antara kalian, jadi seseorang itu puasa, terbukti orang itu berpuasa. Si A misalkan berpuasa, fala yarfusu wala yafsuku, maka jangan berkata kotor, jorok. Berarti ini apa? Menjaga lisan, jangan mencela, jangan menghina, jangan mengejek, dijaga huntun, dijaga tong lobagainya, dijaga. Fala yarfusu wala yafsuku, dan jangan berbuat maksiat, wala yajhalu, dan jangan bodoh, jangan berbuat bodoh. Fa ini murukul syatamahu au qatalahu falyakul inni shaimun. Kalau ada orang ngejek, menghina, ajak bertengkar, ucapkan kepada orang, saya berpuasa. Sepulang ngejek wae ngahina wae. Kurang berpuasa. Saya lagi puasa.
Nah, ini yang paling penting nih. Wa min adabi shaimi alla yukthiron nauma bin nahari. Nah, dan bagian daripada adab berpuasa, jangan banyak tidur di siang hari. Tong loba sare berang. Segini mah tidaklah kita mah, betul nggak? Nah betul, kita mah tidak. Jadi insya Allah lebih banyak hidupnya di siang hari. Kan nggak tahu kan tadi setelah ngaji dari jam 6 sampai jam setengah 9, berapa jam itu? 7, 8, 2 jam itu, 2 jam nih. Terus sekarang jam berapa? Setengah 2, taruh dari jam 2, taruh dari jam 2, 3, 4, 2 jam, 3, 1 jam setengah. Asal insya Allah kita lebih banyak hidupnya daripada sarenya. Jangan sampai dari mulai sahur, budang-budang jam 12, sahur 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, berapa itu? 7 jam itu. Sholat zuhur misalkan jam 1, tidur lagi 1, 2, 3, 4, sholat 10 jam itu, tidur lagi, molor terus. Berbuat maksiat tidak? Tidak. Kenapa? Nggak sare. Berbuat maksiat cuma alasannya kenapa? Mendingan kena sare daripada berbuat maksiat. Yang mendingan kena tadarus daripada sare. Maka di sini gimana? Alla yukthiron nauma bin nahar. Jangan banyak tidur di siang hari. Wala yukthirul akli, wala yukthirul akla bil lail, wala yukthirul akla bil lail. Dan jangan banyak makan setelah berbuka. Nyatu pegawaianana. Nah kita mah alhamdulillah. Kenapa? Eueuh dahareunana. Betul enggak? Dahareunana eueuh, duitna oge eueuh. Kapaksa ngaji. Sakit itu kan luar biasa. Saya mah alhamdulillah tidak banyak makan di siang hari. Kenapa? Nggak ada makanannya. Lumayan segitu juga. Betul nggak? Wal yaqtasid fi dzalika hatta yajidda masal ju'i wal atshi. Maka harus sederhana dalam hal yang tadi. Tidak banyak tidur, tidak banyak makan, harus sederhana. Sehingga apa? Merasakan bagaimana lapar, merasakan bagaimana haus. Iya, yang puasa itu harusnya begitu. Dengan catatan menjaga adab-adaban berpuasa. Adab-adaban puasanya dipakai, terus laparnya terasa. Pada sekarang kan lapar lagi terasa ya? Lagi terasa lapar sekarang, berat. Lapar, dapat pahala itu. Kita ini merasa lapar dan merasa haus, mulut terasa kering, perut terasa kosong, komo. Yang ngomong mah beda lagi, lebih asa kental si ludah itu karena banyak ngomong. Yang mendengarkan kan enak. Jadi bukan masalah hitutna yang tidak boleh,
Hitut mah sehat, jadi jangan mencela hitutnya. Kalau ada orang mencela kentut, neraka itu, nggak boleh. Nah itu teh hitut. Yang jadi permasalahan molor ketika apa? Ngaji. Sebenarnya tidak apa-apa tidur juga, cuma kan era itu batu bara ya sare. Jadi si mata itu, si bujur itu, yang bujur, di lubang bujur, kalau mata nutup, lubang bubur buka, maka diusahakan bagaimana supaya muka terus tertutupi. Duduknya begini duduknya. Jadi kalau kentut pun ketahan sama tehel yang sama keramik yang di bawah, kecocokan. Paling kalau cekat begini, yang sedikit. Jadi balik lagi, yang puasa itu harus merasa lapar, harus merasa haus, dengan catatan menjaga adab-adaban yang tadi. Fatatahaddabu nafsuhu, maka terdidiklah jiwanya. Watan afu syahwatuhu. Nah, orang yang lapar, orang yang haus, syahwatnya lemah. Apa syahwatnya lemah? Maka ada istilah, kalau orang ingin menjaga syahwat, maka harus puasa. Kalau orang banyak puasa, syahwatnya lemah. Bukan hanya itu, wayastaniru qalbuhu, dan hatinya bercahaya. Nah, jadi jangan meremehkan orang yang sering puasa, apalagi dibantu dengan puasa sunnah. Wa dzalika sirru shaumi wa maqsuduhu, dan itu adalah bagian daripada apa? Sirnya puasa. Sir puasa itu apa? Jiwa terdidik, syahwat melemah, hati menjadi terang benderang. Alhamdulillah, itu adalah bagian daripada adab-adaban berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan nilai puasa kita jauh lebih bagus, sehingga kita berpuasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi adab-adaban berpuasa kita pakai, kita praktekkan di dalam pesantren. Alhamdulillah, sedikit-sedikit kita bisa mempraktekkan. Jadi nilai puasa kita insya Allah lumayan. Lumayan. Mudah-mudahan kita semuanya disolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.